maka rumusnya ambil yang paling sedikit. Ya, jadi masih 2 berarti. Nambah, tergantung sholat tawa dulu. Kalau sholat maghrib nambah 1 lagi berarti. Kalau isya nambah 2 lagi berarti. Gitu. Itu kalau sholat. Tapi kalau makan gorengan di pojokan sana itu, tapi 2 apa 3 ya? Ambil 3-nya, jangan 2-nya. Mending kita bayar lebih daripada iya. Itu seperti itu. Paham nggih? Ibu udah tahiyat apa maksudnya ini? Tahiyat akhir? Tahiyat awal. Terus ibu lupa ini 2 apa 3 gitu. Ambil 2 berarti. Berarti benar ibu tahiyat awal berarti. Iya, betul. Nah, begitu saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Tapi gini, ini dinamika kasus ya. Pernah enggak ibu yakin 3, tapi tiba-tiba ragu 2 apa 3, 2 apa 3? Pernah gitu enggak? Ah, ini kaidahnya ya, ini kaidahnya. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa digeser dengan keraguan. Jadi kalau ibu yakin 3, tiba-tiba ragu 2, dan ibu bisa ngambil keputusan enggak 3 kok ini. Soalnya aku tadi tahiyat ngelihat jariku kok aku. Yakin 3. Tapi kan setan memang gaplek ya. Jadi nggoda itu supaya orang ragu 2 apa 3. Enggak, saya yakin 3 kok. Maka jangan pilih 2, pilih 3. Karena keyakinan tidak bisa digeser dengan keraguan. Kalau jangan yakin tapi ada masa di mana Anda nggak bisa ngambil keputusan 2 apa 3 ya? 2 apa 3? Nggak bisa ngambil keputusan. Nah, itu 2 sudah, ambil 2 itu. Ngoten nggih. Enggak usah 60 Bu, yang seusia saya kadang nggih ngoten nih. Itu seperti itu. Saya kira ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ini Bu Dona belum angkat tangan ya. Biasanya Bu Dona terakhir. Monggo silakan kalau ada. Monggo Bu Wiwi. Bu Wiwi monggo. Oke. Sik leres Bu Wiwi kan nggih. Nggih. Jadi imamnya kan Syria udah ya, karena rakaat ketiga ya. Sudah Syria udah tidak menjaharkan bacaannya, maka ibu kembali pada posisi rakaat ibu. Jadi kalau ibu di posisi rakaat pertama atau kedua, sementara imam ketiga tadi karena sudah sir bacaannya, ibu tetap membaca Fatihah dan surah. Kenapa? Karena ibu di posisi ibu asalnya, yaitu rakaat keberapa ibu. Nah, karena imamnya sedang sir, berlaku kaidah salat sir. Salat sir itu bagaimana? Ya kalau kita rakaat pertama kita Fatihah dan surah. Nah, sementara kalau jahriyah kita cukup Fatihah saja. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Itu namanya al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya kembali kepada asal status kita. Gitu. Nggih, Bu Dona, biasanya sih terakhir biasanya ini. Monggo Bu Dona dulu aja. Nah, kalau nanti setelah Bu Dona ada lagi berarti tidak apa-apa. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang ada perintah umum dalam Al-Quran itu untuk berjalan di muka bumi ini. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalan kamu di muka bumi ini, kata Allah dalam Al-Quran, dan lihatlah akibat dari perbuatan orang-orang yang zalim itu. Jadi ada ayatnya memang. Jadi kalau ibu sengaja datang ke tempat-tempat yang pernah turun azab itu untuk mengambil pelajaran, kalau merujuk pada ayat itu memang diperkenankan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Saya sudah tahu surah apa itu. Silakan berjalan di muka bumi ini dan lihat akibat dari orang-orang yang mendustakan itu. Itu ada perintah dalam Al-Quran. Satu dulu tapi ya. Oke, boleh. Tapi gini, yang menjelaskan ayat Quran itu kan hadis. Nah, pernah Nabi itu melalui satu tempat di mana azab pernah turun. Nabi bilang kepada para sahabat, cepetan. Nabi tidak menghindari tempat itu. Cuman Nabi mengatakan jangan lama-lama, sini cepetan. Karena di sini pernah azab pernah turun. Terus kata Nabi, jangan minum airnya. Itu pesan Nabi itu. Jadi pesan Nabi itu buruan, jangan berlama. Jadi kalau misalnya ibu umroh ada paket yang ke Alula atau apa itu jangan lama-lama di situ. Jangan pakai ngopi-ngopi di situ itu. Iya. Oke. Tapi jangan lama-lama pokoknya. Jangan lama-lama pokoknya. Itu perintah Nabi. Jangan lama-lama. Foto kan dokumentasi bahwa ini loh tempat yang dulu Allah pernah turunkan adab. Untuk pelajaran situ nggak ada masalah. Tapi jangan lama-lama. Itu perintahnya dua itu, jangan lama-lama. Kata Nabi jangan minum airnya, kata Nabi. Kita tidak tahu di situ ada apa, tapi Nabi yang Allah kasih kemampuan lebih daripada kita, settingan wahyu langsung, pasti kan mengetahui apa yang kita tidak ketahui di situ. Nah, maka kalau ibu misalnya ke daerah yang tadi ibu sebutkan itu, silahkan saja untuk mengambil pelajaran, karena itu perintah dalam Al-Quran. Tapi rumusnya tadi, jangan berlama-lama dan segera. Jangan berlama-lama di situ dan jangan minum airnya gitu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Yang kedua apa tadi, Bu? Ada teman yang jealous apa? Oh gitu terus? Ya. Gini. Kita tidak mungkin membuat semua orang suka kepada kita. Kalau bahasanya para ulama, ridhon nas ghayatun lam tudrak. Bikin orang semua senang sama kita itu cita-cita yang gak akan pernah tercapai. Bahkan ada ulama yang mengatakan adalah orang gila kalau dia beranggapan semua orang senang sama dia. Nah, itu orang gila kata ulama itu. Sehingga jangankan kita, Bu, Nabi yang settingan wahyu saja itu Allah bilang wa ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin, dan kami jadikan untuk setiap para nabi itu setan dari bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia maupun setan dari bangsa jin. Artinya itu sekelas nabi, apalagi yang sekelas kita. Pasti ada yang tidak suka, itu biasa itu. Makanya yang terpenting itu satu, Bu. Sikap orang kepada kita nggak bisa kontrol. Ya makanya gini, sikap orang kepada kita kan kita nggak bisa kontrol. Tapi insya Allah kan kita bisa mengontrol sikap kita kepada orang lain kan. Maka apapun yang orang buat kepada kita itu terserah dia dengan Allah deh. Yang penting bagaimana sikap kita kepada dia. Bisa kita hadapi, kita hadapi. Tidak sanggup kita hadapi, tinggal ngopi kan gitu. Ya enggak, maksudnya kalau tidak sanggup kita hadapi ya kita menghindari. Dan saya katakan kemarin kan, kita jangan niat memutus, tapi sebatas menghindari kemungkinan buruk yang muncul kalau kita berinteraksi. Jadi membatasi hubungan, menjaga jarak itu tidak ada masalah. Lebih kepada karena kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu seperti itu. Terjadi kesalahan ini itu ada gini, dalam interaksi sosial muamalah antara ibu dengan kawan atau dengan siapapun. Ada kesalahan yang bisa ditoleransi,
Tapi ada kesalahan yang mesti diamputasi itu juga ada. Lah ya ada, kan begitu. Jadi ada kesalahan yang memang oke, bisa saya maafkan, bisa saya maklumi, oke, bisa saya toleransi ini, bisa ya oke. Tapi ada kesalahan tertentu yang itu menyinggung masalah prinsip, di mana kemudian ini sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Ini mesti diamputasi ini, sehingga terpaksa di-cut misalnya begitu. Itu udah ada masalah. Tapi niat kita bukan memutus orangnya atau memutus, tapi semata-mata memutus keburukan yang akan mungkin muncul kalau kita ketemu itu. Itu namanya diamputasi. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Biasanya Bu Dona kalau nanya cukup biasanya. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.